Bertemu lagi bersama saya Mikael Moi, Teknik Informatika Semester 1. Oke, di sini saya akan membahas review tentang Gojek. Review perkembangan teknologi komputasi awan dengan pelayanan Gojek. Oke, untuk Gojek di sini yang pertama kita akan bahas tentang profil. Oke, profil dan sejarah perusahaan Gojek. Gojek Indonesia pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, menjadi solusi utama dalam mengirim barang, pesan antar makan, belanja, dan berbagai di tengah kecamatan. Dengan perkembangannya sampai saat ini, Gojek telah mulai berprestasi sebagai juara satu dalam kompetisi bisnis global, program Indonesia komunitas bisnis maupun sosial. Oke, dan Gojek ini sudah menyebar luas seluruh Indonesia. Gojek dapat dipesan melalui Gojek apa yang bisa diunduh melalui Play Store maupun Apple Store. Dalam waktu 1 bulan aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 pembayaran. Gojek dibuat dan dapat digunakan untuk semua layanan. Yang berikutnya kita membahas tentang perencanaan Gojek. Perencanaan Gojek untuk membantu mencapai visi misi yang dimiliki perusahaan, maka PT Gojek membuat langkah inovasi dengan menggunakan atau menerapkan komputasi modern dalam perusahaan tersebut, di mana hal tersebut dimaksud agar pelayanan terbaik dapat selalu diberikan kepada konsumen pengguna jasa antar jemput barang. Yang berikutnya untuk implementasi komputasi modern. Gojek Indonesia bergerak dalam bidang jasa transportasi dengan motor, berbeda dengan ojek biasanya. Ojek sini sudah sangat terorganisasi, kita dapat memesan dengan berhubungi nomor teleponnya. Selain itu dalam web juga kita mengetahui harga yang kita bayar. Oke, untuk harga dan pemesanan nanti kita akan membahas satu persatu. Ini tampilan Gojeknya. Ya, ini adalah website. Adapun tampilan dari website tersebut sebagai berikut. Gambar di atas merupakan tampilan halaman dari website Gojek. Ini halaman dapat informasi mengenai profil Gojek Indonesia. Ya, ini adalah gambar servis, berisi bagaimana cara order dan tata cara pelayanan Gojek. Gambar yang selanjutnya, gambar adalah halaman Corporate yang berisi informasi tentang perusahaan lain yang menjadi klien dari Gojek Indonesia. Oke, gambar yang selanjutnya, gambar yang merupakan halaman berisi informasi lokasi supir Gojek. Jadi ini adalah lokasi di mana supir Gojek yang tinggal pesan. Terus pada halaman about di atas berisi tentang informasi profil perusahaan, ya, contact center dan tim yang bekerja dalam perusahaan Gojek Indonesia. Yang berikut kita membahas tentang kelebihan Gojek. Yang pertama, praktis dan mudah. Cukup dengan mengunduh aplikasi Gojek dan beroperasi pada Google Play Store atau
dan kita dapat memesan Gojek di mana saja, kemana saja yang kita mau. Drive akan menuju lokasi yang kita pesan dalam waktu yang ditayangkan pada layar pemesanan. Oke, kelebihan yang kedua itu aman untuk Gojek. Untuk aman, hal yang jarang diberikan oleh pengemudi ojek tradisional adalah sebuah keamanan atau safety reading. Ini adalah salah satu kelebihan Gojek di mana setiap penumpangnya diberikan helm atau pelindung kepala. Oke, kelebihan yang ketiga, ramah dan sopan. Bagi kamu yang sudah pernah menggunakan jasa Gojek atau Grab, baik pernah kamu perhatikan bahwa drive ojek online ini selalu berusaha memberikan layanan terbaik. Mereka akan meminta maaf apabila tidak menggunakan jaket perusahaan yang merupakan ciri khas mereka, akan meminta maaf lambat dalam penemuan alamat kita. Oke, yang keempat, terpercaya. Hal yang paling mencolok dari ojek online atau disebut yang kita kenal Gojek atau Grab, baik adalah ketika dia mendapatkan drive, kita sudah bisa tahu nama, wajah, nomor telepon dari drive akan mengantar kita atau mengantarkan pesan kita. Oke, yang berikut kekurangan dari Gojek. Yang pertama, service error. Pernah mencoba memesan Gojek online tapi tidak mendapat respon dari aplikasi. Saya pernah ketika mencoba memesan Gojek, aplikasi saya digunakan tidak respon sehingga saya terpaksa menggunakan mode verifikasi yang lain. Kalau disebutkan salah satu oleh drive server di aplikasi akibat tidak mencoba memasukkan kode referral serta menentukan lokasi penjemputan. Oke, yang berikut, yang kedua, tantangan dari Gojek konvensional. Ternyata kehadiran ojek online ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Salah satunya yang paling keras bersuara adalah para Gojek pangkalan yang sudah terbiasa menjalankan jasanya secara konvensional. Oke, yang ketiga, tidak bisa memilih drive. Di aplikasi ojek online kita dapat bisa melihat apakah ada ojek yang berada di sekitar kita yang dapat menjemput kita dengan cepat jika order dilakukan. Yang keempat, tidak bisa pindah tujuan. Ketika kita sudah di atas motor tukang ojek online ini, maka kita akan diantarkan ke titik lokasi sesuai dengan yang kita pesan di aplikasi tersebut. Yang kelima, tidak menemukan pengemudi ojek. Ya, terkadang setelah pemesanan melalui aplikasi ojek online, kita lakukan beberapa saat kemudian muncul notifikasi "We cannot find and drive". Saya 2 kali mengalami ini. Pertama, ketika mencoba menggunakan Gojek baru. Yang kelima, sudah yang keenam, standar pelayanan yang sudah tidak lagi standar. Ini saya rasakan di layanan Gojek ketika baru awal-awal beroperasi. Yang ketujuh, pelanggaran privasi seperti pengecetan terhadap pemesanan, selamat pagi cantik atau udah makan belum. Pesan singkat itu bukan dikirimkan oleh seseorang teman atau pacar kepada teman atau pasangan. Oke, untuk yang berikut ini adalah gambar dari layanan Gojek. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari belanja, pemesanan, makanan atau Oke, yang pertama, GoRide, layanan transportasi, layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar Anda ke berbagai tempat lebih mudah dan lebih cepat. Yang berikut adalah GoCar. GoCar layanan transportasi menggunakan mobil. Untuk
mengantar Anda kemanapun dengan nyaman. Yang berikut adalah GoFood, layanan pemesanan antar makanan nomor 1 di Indonesia. Gojek memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran. Oke, yang berikut GoSend, layanan kurir instan yang dapat Anda gunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit. Layanan yang berikut adalah Dumart, layanan yang bisa Anda gunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang di berbagai macam toko. Terus yang berikut adalah GoBox, layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk bag atau bin van. Yang berikut adalah GoMessage, layanan ini layanan jasa pijat kesehatan personal langsung ke rumah Anda. Wow. Yang berikut adalah GoClean, layanan jasa kebersihan profesional untuk membersihkan kamar kos, rumah, dan kantor Anda. Layanan berikut adalah jasa perawatan kecantikan untuk cream bed, waxing, dan lainnya langsung ke rumah Anda. Yang berikut adalah informasi. Oke, itu serta layanan-layanan lainnya bisa kita lihat sendiri masuk di gojek.com. Yang berikut tentang keamanan Gojek, keamanan dan data privasi. Untuk keamanan data privasi, tombol darurat memungkinkan pengguna aplikasi Gojek bisa menghubungi unit darurat Gojek lebih cepat dan lebih mudah untuk melaporkan situasi darurat yang telah selama perjalanan. Setelah laporan diverifikasi, Gojek akan segera menugaskan unit darurat untuk menangani laporan tersebut. Untuk tahap awal, tombol darurat disediakan pelayanan GoCar se-Indonesia secara bertahap akan bisa diakses pelayanan Gojek. Gojek baru hadirkan 2 fitur keamanan terbaru, yaitu pelayanan tombol darurat. Oke, mungkin dari saya untuk layanan Gojek penjelasannya seperti itu. Jika teman-teman ingin lebih lanjut, bisa kunjungi gojek.com. Di situ banyak layanan yang bisa digunakan. Oke, mungkin dari saya itu saja. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.